kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in. Ya. Bagaimana bisa digambarkan, tergambarkan ayyahjubahu bahwasanya dia dihijab oleh sesuatu, wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in, padahal dialah yang zahir, yang tampak bi kulli syai'in, karena segala sesuatu. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Baik ahbabana fillah, Bapak Ibu sekalian, begitu juga rekan santri di mana saja berada. Ya, kembali kita melanjutkan kajian Al-Hikam kita. Dalam hal ini adalah syarahan daripada Al-Imam Asy-Syarqawi rahimahullahu taala. Kita sekarang sudah berada pada hikmah yang ke-17 ya. Baik, ila anqalal musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Al-hikmatus sabi'ata asyarah. Nah, hikmah yang ke-17 ya. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in. Ya. Bagaimana bisa digambarkan, tergambarkan ayyahjubahu bahwasanya dia dihijab oleh sesuatu, wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in, padahal dialah yang zahir, yang tampak bi kulli syai'in, karena segala sesuatu. Jadi Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala dalam ungkapan ini ingin mengatakan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah terhijab, tidak pernah terlindungi oleh sesuatu, karena dia tampak bi kulli syai'in, disebabkan sesuatu tersebut. Dalam hal ini bahwa sepanjang sesuatu itu masih ada, maka dia akan tetap ada, dia akan tetap tampak, dia tidak akan pernah terlindung. Nah, syarahannya bagaimana? Kita baca. Qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah, berkata Imam Asy-Syarqawi yarhamuhullah, kaifa yutasawwaru, bagaimana bisa digambarkan ayyahjubahu bahwasanya dia dihijab oleh sesuatu, wa huwa alladzi, padahal dia yang zahara, tampak bi kulli syai'in, karena segala sesuatu. Nah, hatta istadalla alaihil mustadilluna bil asya'i. Nah, sehingga istadalla, mencari petunjuklah ya, mencari dalillah, alaihi, ke atasnya, al mustadilluna, orang yang meminta petunjuk, orang yang menuntut dalil, bil asya'i, terhadap segala sesuatu. Artinya orang-orang yang mustadil, yang ingin berdalil untuk sampai kepada hakikat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zahir, tampak, maka orang ini akan mengarah kepada al-asya', ya, mengandalkan al-asya', artinya segala sesuatu. Nah, dari segala sesuatu itulah yang kemudian menunjukkan dia bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zahir, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu jelas, Allah Subhanahu wa taala itu tampak melalui sesuatu tersebut. Artinya dari sesuatu itulah kemudian kita bisa sampai kepada kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zahir. Sesuatu itulah yang menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak terlindung, tidak terhijab. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, artinya inilah yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan perlihatkan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami, fil afaqi, pada segala penjuru, wa fi anfusihim, dan juga pada diri mereka, hatta yatabayyana, sehingga jelaslah, lahum, bagi mereka, annahul haqqu, bahwasanya dialah yang maha hak, dialah yang maha zahir, dialah yang maha tampak, dan seterusnya. Jadi ayat ini mengisyaratkan ke arah itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ingin menjelaskan, menampakkan eksistensi dia sebagai Tuhan yang jelas, sebagai Tuhan yang nampak, maka Allah Subhanahu wa taala itu memperlihatkan kepada hambanya
ayat-ayatnya pada segala penjuru. Artinya segala sesuatu ini dan bahkan fi anfusihim pada diri kita ini itu ada dalil, ada isyarat, ada petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar maha hak, Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar zahir. Nah, wadzalika, dan yang demikian itu, nah ini bentuk pendalilannya ya, wajhud dilalanya adalah li'annal asara, karena sesungguhnya bekas itu ya dulu alal mu'sir, itu menunjuk ke atas yang memberi bekas, wa yu'rafu bihi, dan dia yang memberi bekas ini bisa dikenal, bisa diketahui melalui bekasnya. Bahasa kita, jejak kaki itu menandakan bahwa ada yang menjejakkan kaki di situ. Dari jejak kaki itulah kemudian kita bisa tahu bahwa oh ini singa, oh ini kambing, ini manusia, dan seterusnya. Nah, begitu juga alam semesta ini, asya sesuatu ini merupakan asar. Muksirnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari alam inilah, dari jagat raya inilah, dari segala sesuatu inilah, sehingga kita bisa sampai kepada kesimpulan bahwa Allah itu zahir. Nah, fahada, nah ini kata beliau maqamul mustadillina ad-du'afai. Ini adalah makamnya orang-orang yang hina, ad-du'afai, yang lemah. Artinya ini makam orang-orang yang mencapai hakikat Allah Subhanahu wa taala, yang dianggap keimanannya masih dianggap lemah. Nah, jadi masih hina orang yang seperti ini. Nah, ketika dia dari segala sesuatu itu kemudian sampai kepada hakikat Allah Subhanahu wa taala, itu masih dianggap sebagai ad-du'afa. Nah, ada orang-orang yang aqwiya, yang lebih tinggi keyakinannya, mereka yang tanpa asar sekalipun dia langsung percaya, dia langsung mencamkan bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul zahir, tanpa berdalil kepada alam ini, tanpa melihat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala fi al-afaqi wa fi anfusihim dan seterusnya, dia sudah bisa sampai kepada kesimpulan bahwa Allah itu zahir. Nah, ini makom orang-orang yang aqwiya atau yang kuat keimanannya. Nah, untuk yang ini tetap dianggap sebagai sesuatu yang baik ya, walaupun mungkin dari sisi tingkatannya saja yang agak di bawah sedikit. Jadi kata beliau ini makomnya orang al-mustadillin, ya, orang yang hina, ad-du'afai, orang-orang yang lemah, kurang lebih seperti itu. Khair. Ya, sampai di situ saja dulu, nanti kita sambung pada hikmah yang berikutnya. Hadza wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim.